Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 Oktober ya, jam 5 pagi. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang indikator-indikator yang sering digunakan oleh para trader. Nah, indikator-indikator apa saja yang sering digunakan oleh para trader? Yuk simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya dari channel ini. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang indikator yang sering digunakan oleh para trader ya. Tentunya beberapa indikator-indikator yang nanti akan saya jelaskan di video ini benar-benar indikator-indikator yang populer banget, yang the best banget lah, yang sering digunakan oleh trader dan ini wajib teman-teman pelajari. Dengan harapan dari indikator-indikator ini teman-teman mampu mempertajam analisa terhadap tren pasar ya. Oke, penggunaan indikator teknikal itu seperti makanan pendamping ya untuk main course. Nah, seringkali nih teman-teman trader pemula itu mengesampingkan karena bagi mereka justru membingungkan karena ujung-ujungnya malah memberikan false signal. Ya, meskipun sebagian besar hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketidakterampilan ya dalam memanfaatkan indikator-indikator yang mungkin sering digunakan. Padahal ya teman-teman, kesalahan tersebut itu bisa saja terjadi karena trader A misalnya menggunakan indikator X secara eksklusif, artinya tanpa bantuan indikator lain. Misalnya saja saat indikator tersebut memunculkan sinyal untuk posisi buy atau sell,
justru kondisi pasar sudah jenuh, artinya sudah memasuki area overbought atau oversold, sehingga tren terkoreksi itu melawan prediksi dari si trader A tersebut. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman pasti akan muncul pertanyaan, kalau satu indikator saja nggak cukup, maka harus pakai berapa indikator, kan gitu ya. Nah, di video ini beberapa indikator-indikator yang sering digunakan oleh trader dan wajib teman-teman pelajari. Nanti harapannya ya teman-teman bisa lebih mempertajam lagi dalam menganalisa sebuah market. Nah, yang pertama adalah moving average ya. Kalau teman-teman lihat di layar, di sini ada yang namanya insert ya. Ini saya pakai MetaTrader 5 DPC. Nah, di sini ada indikator. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang indikator moving average, adanya di trend. Kemudian di sini kalian klik saja moving average, maka nanti akan muncul parameter, level, dan visualization. Nah, bisa dikatakan moving average itu cinta pertama kalau menurut saya ya, karena sebagian para trader menggunakan moving average tersebut ya. Begitu teman-teman menggunakan moving average, secara gamblang, secara jelas teman-teman sudah bisa melihat pergerakan tren. Nah, sederhananya kalau dalam penggunaan dari moving average ini ya, cukup simpel sekali. Jadi ketika candle itu bergerak di atas moving average, maka itu adalah tren bullish, sehingga kewajiban kita untuk open posisi adalah buy. Dan begitu sebaliknya, ketika tren itu mulai, contoh ini saya aktifkan dulu ya, saya kasih warna kuning biar jelas, kita perkecil. Nah, ini begitu juga sebaliknya, ketika tren itu bergerak di bawah moving average, kita akan cari candle yang bergerak di bawah moving average. Ini pastikan teman-teman ya, ini benar-benar berada di bawah moving average, artinya ini tren sedang kuat untuk turun. Sebenarnya nanti di sini ada periode yang nanti akan saya gunakan teman-teman untuk periode dari moving average itu sendiri ya. Jadi teman-teman cukup menggunakan beberapa garis moving average saja yang simple ya, yang mudah supaya nanti nggak terlalu nggak terlalu rumit untuk membacanya, dan di layar juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet. Jadi teman-teman nanti di sini menggunakan moving average, periodenya adalah 100 dan 200 yang akan nanti menjadi patokan untuk teman-teman untuk membaca kapan terjadinya uptrend atau downtrend. Nah, ini kalau sudah diaktifkan seperti ini, karena tadi 240 ya, ini saya masukkan dulu moving average 100 ya. Ininya tipenya adalah eksponensial, kemudian teman-teman di oke saja seperti ini. Kemudian teman-teman tambahkan lagi di insert indikator, kemudian trend, kemudian pilih moving average. Yang kedua adalah periodenya adalah 200. Metodenya sama, eksponensial ya. Jadi kalau di sini teman-teman masih simpel, silahkan ganti ke eksponensial. Ini saya kasih warna merah supaya jelas. Kemudian tinggal di oke. Ini adalah patokan moving average dengan periode yang panjang ya. Periode panjang ke teman-teman pakai 100 dan 200. Misalnya saja ketika terjadinya uptrend, candle itu cenderung bergeraknya di atas moving average seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Dan kemudian ketika kondisi downtrend atau strong trend, biasanya cenderungnya candle itu bergerak di bawah moving average. Maka kapan kita akan open posisinya ya, nanti akan kita bahas ya. Kalau untuk jangka pendeknya teman-teman bisa menggunakan time frame 10 dan 20. Jadi ini teman-teman bisa gunakan kalau ya teman-teman suka dengan time frame yang kalau teman-teman suka dengan trading dengan jangka pendek, teman-teman bisa gunakan trend
moving average dengan periode 10 dan 20 seperti ini. Nah, ini untuk jangka pendek ya. Jadi pada waktu uptrend terjadi, tambahkan beberapa garis MA periode pendek 10 dan 20. Kemudian teman-teman awasi saja posisi MA yang periode pendek. Kalau posisinya mulai berpotongan dengan MA berperiode panjang, bersiaplah pada posisi buy. Nah, setelah teman-teman gunakan moving average 10 dan 20, teman-teman masukkan juga untuk moving average yang jangka panjang, yaitu time frame-nya 200 dan 100 tadi ya. Ini kita rubah dulu warnanya menjadi hijau misalnya. Ini adalah 200 dan kita tambahkan lagi satu lagi ya. Moving average periodnya adalah 100. Eksponensial juga, ini saya kasih warna biru. Nah, jadi hijau dan biru ini adalah moving average dengan tipe jangka panjang trade-nya. Kalau yang 10 dan 20, yang merah dan kuning, ini adalah trading dengan jangka pendek, moving average-nya ya, membaca tren dalam jangka pendek. Ya, jadi teman-teman harus mengawasi MA atau moving average jangka pendek ini ketika sudah mulai memotong moving average jangka panjang. Contohnya terjadi di area ini teman-teman ya. Ini di area ini kalian bisa lihat. Ini saya tandai. Ini di sini sudah mulai memotong. Sorry, kita kembalikan dulu di sini biar lebih gampang. Kita kasih tanda ya. Oke, di sini moving average yang jangka pendek itu memotong moving average jangka panjang. Kemudian tren bergerak naik ke atas ya. Ini naik ke atas. Candle bergerak di atas moving average jangka panjang, artinya ini sudah mulai cukup kuat untuk tren up-nya. Kemudian teman-teman bisa juga melihat di sini perpotongan dari moving average jangka panjang ya, yang jangka pendeknya memotong jangka panjang ke bawah, artinya ini posisinya sudah mulai pembalikan tren yang awalnya uptrend menjadi downtrend. Ya, teman-teman, ini cukup memperhatikan ini saja. Nah, ini cukup simpel teman-teman. Jadi kapan kita open posisi buy-nya ya, kalau misalkan dua moving average jangka panjang ini sudah memotong moving average yang tipe jangka panjang ya. Ini kan ada yang warna hijau kan moving average 200 ya. Kalian bisa lihat di sini ketika pergerakan moving average sudah memotong garis biru. Garis biru ini adalah moving average 100. Ini teman-teman harus mulai siap-siap nih, apakah moving average jangka pendek ini akan memotong juga di garis hijau, yaitu moving average 200. Ketika sudah memotong, artinya teman-teman bisa langsung open posisi buy di area sini teman-teman ya. Di area ini buy, kalau kita tarik dari sini, katakanlah teman-teman open posisi di area ini, kita tarik di sini sudah cukup banyak ya. Ini ada sekitar 139.589 poin. Artinya di sini teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih sekitar ya $139 ya. Cukup banyak juga ya. Kemudian ketika moving average jangka pendeknya ini memotong moving average jangka panjang, maka terjadinya di area ini ya. Di area sini katakanlah teman-teman open posisi sell, maka kita akan ukur dari area sini ke bawah, teman-teman dapat 110.000 poin. Artinya teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih sekitar $110. Nah, ini hasilnya cukup memuaskan juga teman-teman ya. Kalau teman-teman jeli. Nah, ketika seperti ini perhatikan belum ada moving average jangka pendek yang memotong moving average jangka panjang. Artinya pergerakan candle masih mau melanjutkan untuk posisi downtrendnya. Sorry, kita cari ya. Nah, ini misalkan di sini, ini masih terus turun karena moving average jangka pendek belum memotong moving average jangka panjang. Kemudian di sini moving average jangka pendek sudah mulai memotong moving average jangka panjang
ya, ada MA 100-nya dipotong sama MA 10 dan 20. Kemudian di sini sudah mulai memotong lagi moving average yang jangka panjang di moving average 200. Katakanlah teman-teman open posisi di area ini, open buy, maka kita ambil poinnya adalah di sini. Ini ada 61.649 poin, artinya teman-teman bisa mendapat profit kurang lebih $60 ya, sekitar $60. Kemudian kita lihat lagi apakah ada perpotongan ke bawah. Moving average jangka pendek dan jangka panjang tidak berhasil memotong. Ini melanjutkan lagi. Nah, ketika memotong ya, ini kan nggak jadi motong jangka panjang, tapi yang kuningnya jangka pendek ini memotong merah. Artinya teman-teman di sini bisa ambil posisi buy lagi ya di area sini. Ini kita ambil open posisi buy lagi, kurang lebih sekitar 98.905 poin. Teman-teman dapat kurang lebih sekitar $98. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika ini memotong, di sini kan perpotongannya cukup singkat sekali ya, baru berapa poin lah. Ini kalau teman-teman open posisi di area ini kemudian ke bawah, ini cuma sekitar 25.000, artinya teman-teman dapat profit kurang lebih sekitar $25. Kemudian naik lagi. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan. Jadi ketika teman-teman menggunakan take profit ya, artinya gunakan take profit itu secukupnya. Yang menurut teman-teman itu relatif untung ya silahkan di close ya, karena nanti khawatirnya adalah akan terjadi pembalikan. Maka ketika terjadi pembalikan ya, misalkan teman-teman open posisi di area ini sell, misalnya saja sudah dapat keuntungan kurang lebih sekitar $25, kemudian kok candle ini di sini mulai memotong ya, di sini teman-teman ketika moving average jangka pendek ini mulai memotong jangka panjang, teman-teman harus berani cut loss ya. Artinya di sini teman-teman minus kurang lebih sekitar $18, maka langsung berbalik open posisi buy dengan lot yang cukup besar. Artinya misalkan 0,10 ya, di sini open posisinya nanti 0,20. Kita akan lihat di sini. Meskipun di sini sempat keseret floating sekitar $26, tapi teman-teman kalau pasang stop lossnya di area ini ya, ini kan nggak kena. Nah, ini lihat teman-teman, poinnya adalah kurang lebih sekitar 111 ya, $111. Oke. Ini cara penggunaan moving average. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kita hapus dulu semuanya. Kemudian moving average juga kita hapus, karena kita akan ngebahas di indikator yang kedua, yaitu indikator MACD atau Moving Average Convergent Divergent. Bahasanya seperti itu ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya, yang pertama di sini teman-teman masuk ke indikator, kemudian teman-teman masuk ke osilator ya, kemudian pilih ke MACD. Nah, untuk periodenya 12, 26 dan 9. 12, 26 ini 9 ya, teman-teman. Ini 9 ya. Kemudian tinggal di OK. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, turunan dari moving average ini umumnya menggunakan 2 MA, yaitu exponential moving average atau yang biasa disebut dengan EMA ya. Nah, 2 garis EMA itu dikalkulasikan dengan mengurangi EMA berperiode 26 dari EMA berperiode 12. Selain itu nanti EMA berperiode 9 itu ditambahkan untuk mempertegas sinyal buy atau sell. Jadi di turunan dari moving average ini kan menggunakan 2 MA ya. Tipenya adalah EMA yang periodenya adalah 12 dan 26. Yang 12 ini fast dan 26 ini slow. Nah, 2 garis EMA itu nanti dikalkulasikan dengan mengurangi EMA berperiode 26 sama dari EMA periode 12 ya gitu ya. Nah, periode 9-nya ini
untuk mempertegas sinyal buy atau sell gitu. Nah, sinyal buy dalam indikator moving average converging divergent atau yang biasa disingkat dengan MACD ini biasanya ditangkap saat fast length atau yang 12 ini, periode 12 itu memotong slow. Jadi ketika merah ini sudah mulai merangkul atau bar ini sudah berada di atas merah, artinya ini sudah masuk di area jenuh. Jadi teman-teman ketika sudah ada satu bar, paling tidak 2 bar sudah masuk di dalam garis merah, artinya teman-teman boleh untuk open posisi buy. Katakanlah di sini ya, ini ada 2 bar, teman-teman bisa open posisi buy di sini. Kalian bisa lihat poinnya berapa. Sampai sini tuh kurang lebih sekitar 144 dolar. Ya, 140 dolar itu lumayan ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Jadi itu momen buy-nya. Terus kemudian kapan momen sell-nya? Nah, momen sell-nya adalah ketika ada 2 bar yang dirangkul atau di bawah garis merah ini, garis MACD yang fast ini. Jadi contohnya di sini nih teman-teman, ini yang sudah memastikan bahwa proses untuk pembalikan tren sudah mulai terjadi di area sini ya. Artinya teman-teman bisa open posisi sell di sini. Kalaupun keseret pun ini cuma sekitar 7 dolar teman-teman. Tapi ke bawahnya di sini sudah dapat 89 dolar ya. Bagaimana, kenapa kok saya mengambil posisi di sini sedangkan di sini sebenarnya masih bisa ambil nih di area sini misalkan. Nah, teman-teman perlu perhatikan yang namanya moving average convergent divergent atau MACD ini kan ada area convergent divergent. Artinya kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ini kalau pergerakan candlenya naik ya, tapi kok dari ketinggian MACD-nya itu turun ya, ini kan sudah mulai seperti ini ya. Nih kondisinya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ketika candlenya ini, pergerakan candlenya ini naik, terbentuk swing high ya, semakin naik ke atas. Tapi kok pergerakan dari MACD histogramnya itu dari atas ke bawah, maka sudah bisa dipastikan ini akan melakukan pembalikan tren. Maka teman-teman nanti bisa memutuskan untuk open posisinya adalah di berikutnya di sini. Kalaupun teman-teman sudah open posisi di area ini, teman-teman ini keseret kurang lebih sekitar 52 dolar ya. Sorry, sekitar 5 dolar, tapi setelah itu turunnya cukup jauh teman-teman. Di sini teman-teman dapat profit kurang lebih sekitar, ini poin bull mode ya. Artinya cuma bull mode. Tapi ketika di sini belum di cut loss, teman-teman dapat cuan kurang lebih sekitar 5 dolar ya. Ini menggunakan moving average convergent divergent. Jadi harus memastikan terlebih dahulu nih. Kalau teman-teman lebih suka dengan indikator yang pertama saya jelaskan, yaitu menggunakan moving average, silahkan gunakan moving average. Ini adalah indikator kedua yang sering digunakan oleh para trader. Kemudian yang ketiga indikatornya apa? Yaitu indikator relative strength index. Teman-teman bisa aktifkan ini, saya hapus dulu indikatornya. Kemudian teman-teman masuk di sini trend, kemudian relative strength index atau biasa yang disebut dengan RSI. Nah, ini dia. Nah, indikator RSI ini digunakan untuk menentukan atau mungkin bisa dikatakan sebagai teman-teman sebagai visualisasi kondisi overbook atau oversold. Jadi pada waktu tren itu sedang terjadi. Nah, skala RSI ini dimulai dari rank 0 sampai 100 ya. Dimana ini teman-teman dari 0 ya, kalian bisa lihat di pojok ini, kursor saya di pojok kanan, 0 sampai dengan 100. Ini atap dan bawahnya nih ya.
Dimana saat garis menyentuh skala 70, ini saya pakai 80 ya. Kalau misalkan ini kita rubah dulu indikatornya ke standar dulu ya. Ini kita rubah levelnya jadi 70 di sini. Sorry, 70. Dan di sini ada 30. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, di sini ada area 70 dan 30 ya. Jadi di mana saat garis itu menyentuh skala 70 ke atas, maka bisa disimpulkan kondisi pasar sudah mulai overbought. Kita akan cari, ini dia. Ya. Ini kondisi sudah mulai overbought. Maka ketika kita tarik garis dari sini ya, ini ada penurunan kurang lebih sekitar 48.000 poin. Artinya teman-teman bisa cuan kurang lebih sekitar $4 ya kalau 0,01. Begitu juga sebaliknya kalau garis itu menyentuh skala 30 ke bawah, ini di sini. Ya, teman-teman. Pasar dalam kondisi oversold. Ya, katakanlah pasar dalam kondisi uptrend seperti ini ya. Kondisi sedang uptrend seperti ini. Dimana garis dari RSI ini akan berada di sekitar rank 70 ya. 70 ke atas. Jadi ketika lagi trend up itu kondisinya akan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, pada saat waktu-waktu tersebut ketika sudah mencapai area 70 ke atas ya, jika garis bergerak turun ke rank 50 lalu kembali merangkak naik ya, sudah menyentuh area 50 kemudian merangkak lagi naik, bersiaplah untuk open posisi buy. Jadi di sini teman-teman kan nggak pernah nih garis yang pink ini menyentuh area 30, baru nyentuh area 50 dia mental lagi atau memotong lagi area 50 naik, artinya teman-teman boleh open posisi di area buy di area sini ya. Kenapa menunggu sampai ke rank 50? Karena pada saat uptrend atau strong trend, strong bullish, jadi uptrendnya cukup kuat, garis itu akan turun di bawah 30 hanya pada saat pasar mengalami reversal. Nah, ini contohnya ya, ini kan kondisinya lagi trennya tren kuat ya, dia turun ke bawah ini cuman sebagai area reversal. Maka teman-teman ketika garis indikator dari RSI ini sudah mulai memotong 30 dari bawah ke atas ya, memotong 30 dari bawah ke atas, teman-teman bisa open buy di sini. Ini cukup banyak sekali poinnya. Oke. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika menggunakan indikator RSI ini, teman-teman harus memastikan open posisinya dengan baik ya. Teman-teman harus melihat terlebih dahulu kondisi trennya sedang bullish atau bearish. Nah, ketika bullish, teman-teman perhatikan pergerakan RSI-nya, apakah ketika sudah menyentuh area 70 kemudian dia berhasil memotong area 50 atau tidak. Sebenarnya ketika teman-teman kondisinya sedang bullish, maka carilah momen-momen reversal untuk open posisi buy, yaitu ketika RSI ini memotong area 50 ya, sudah turun terus kemudian memotong lagi ke atas. Nah, di situ teman-teman bisa ambil posisi open buy. Oke. Ini adalah tiga indikator yang sering digunakan oleh para trader sebagai acuan untuk melihat pergerakan market. Nah, silakan teman-teman bisa pilih beberapa indikator yang sudah saya jelaskan sebagai patokan untuk open posisi di market ya, supaya teman-teman juga bisa lebih tajam menganalisa market dan bisa menghasilkan cuan ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini sudah menyentuh area 70 ya, sudah menyentuh area 70 ke atas, kemudian dia
turun ke bawah, ada koreksi nih, ada koreksi, tapi dia berhasil memotong area 50. Nah sebenarnya di area ini teman-teman boleh open posisi sell ya. Hanya saja perlu diperhatikan stop lossnya juga harus dipasang. Stop lossnya bisa dipasang di area sini ya, resisten terdekat. Kemudian TP-nya adalah TP terdekatnya adalah di area sini ya. Ini take profit pertamanya, atau mungkin take profit pertamanya teman-teman bisa ambil di area sini ya, bisa ambil di area sini. TP keduanya bisa ambil di area ini ya, TP keduanya. Tapi ketika sudah tercapai dari take profit pertama, kemudian kok RSI yang warna pink ini sudah memotong ke bawah, tiba-tiba memotong area 50 ke atas, teman-teman boleh ambil open posisi buy, yang artinya ini posisi tren itu akan lebih kuat lagi untuk naik. Nah, jadi teman-teman bisa ambil open posisi buy lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman, silakan digunakan dengan baik, pelajari lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan kenali market teman-teman atau pair-pair yang mau teman-teman gunakan untuk transaksi. Semoga dari video ini bisa membantu penjelasan dan bisa membantu pengetahuan lagi untuk teman-teman bisa menganalisa market lebih detail. Semoga bermanfaat. See you next time and bye bye.